Shalom adik-adik, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk memulai ibadah sekolah minggu pada hari ini ya. Kita tundukkan kepala kita ambil sikap doa yang baik. Bapa dalam Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau Engkau sudah memberikan kami kesehatan, nafas kehidupan Tuhan, sehingga kami masih bisa berkumpul untuk memuji muliakan nama-Mu melalui ibadah online ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.
kami hendak memuji-muliakan nama-Mu ya Bapa. Berkati puji-pujian kami Tuhan, biarlah melalui pujian kami nama-Mu semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom. Kurang semangat, shalom. Kita mau yuk sebentar ya, ada sukacita. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita. Sekali lagi yang semangat. Ada sukacita. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Down, deep down in my heart. Down, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Down, deep down in my heart. 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 Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kita sudah memuji muliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Haleluya Yesus. Biar ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau
Yesus Tuhan. Kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami membawa hati kami membawa hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu ini untuk setiap kami. Terima kasih hari ini Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk boleh menikmati anugerah-Mu. Tuhan, kalau sebentar kami tidak mendengarkan firman-Mu, tolong kami agar kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik, sehingga kami boleh melakukan firman itu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nama Tuhan. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Tante harap kalian semuanya dalam keadaan tidak kurang suatu apapun ya. Semuanya sehat. Nah, puji Tuhan. Kembali lagi kita ibadah sekolah minggu. Siapa yang sudah ulangan akhir semester? Ada yang sudah atau ada yang masih baru mulai ya? Nah, ya nanti kita sama-sama berdoa ya buat adik-adik yang nanti mau UAS ya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ini sebentar lagi kalian akan kenaikan kelas, betul ya? Belajar yang rajin agar nanti bisa naik kelas ya. Nah, hari ini Tante akan menyampaikan firman Tuhan tentang seorang pemungut cukai. Ada yang tahu? Atau sudah mulai menebak-nebak? Oh, Tante Diani pasti mau bercerita seorang pemungut cukai yang bernama, siapa namanya? Ya, namanya Bapak Sakius ya. Nah, adik-adik coba sekarang buka Alkitabnya dulu ya. Buka saja Alkitabnya di Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Nah, adik-adik setelah buka Alkitabnya lihat kembali ke sini ya. Nah, Tante dia punya gambar-gambarnya nanti. Coba kalian lihat ya. Nah, adik-adik di kota Yeriko ya, ada seorang yang bernama siapa tadi? Sakius ya. Nah, Sakius ini dia mempunyai postur tubuh yang tidak tinggi. Nah, tidak tinggi itu berarti apa ya? Iya, tubuh Sakius ini badannya lebih pendek dari orang-orang pada zamannya. Ya, tubuhnya dia lebih pendek. Nah, Bapak Sakius ini dia tinggal di mana tadi? Di sebuah kota namanya kota Yeriko. Nah, ya. Nah, adik-adik, Sakius ini seperti Tante dia katakan di awal tadi, dia punya pekerjaan. Nah, pekerjaan Bapak Sakius ini adalah sebagai apa? Kepala pemungut cukai atau kepala penagih pajak. Nah, pada zaman itu, nah ini kalau Bapak Sakius ini kepala, ada orang-orang yang memang bawahannya dia punya anggota-anggota para pemungut cukai. Nah, Bapak Sakius ini dia adalah kepala pemungut cukai. Pemungut cukai itu apa ya Tante? Nah, kalau sekarang itu penagih pajak ya. Nah, adik-adik, tetapi Sakius ini seringkali meminta uang bayaran lebih banyak dari biasanya. Misalnya seperti ini.
kalau harusnya kita membayar pajaknya umpamanya 100 gitu ya, 100.000. Nah, Bapak Sakyus ini bisa minta bayaran berapa? Lebih banyak, umpamanya dia minta bayarannya 150.000 gitu ya. Jadi harusnya 100, bayarnya 150.000. Nah, seperti itu. Nah, adik-adik, nah karena Bapak Sakyus ini punya perilaku yang demikian ya, dia suka menagih bayaran lebih dari seharusnya. Akhirnya banyak orang ini tidak suka dengan Sakyus. Mereka tetap bayar, tapi mereka jadi tidak suka dengan Sakyus ini ya. Maaf, sebentar. Tidak suka dengan Sakyus ini. Nah, lihat itu ya, ada 3 orang gambarnya. Kalau ada dilihat di monitornya, mau di HP-nya atau di layar TV-nya, bisa dilihat muka-mukanya ini muka-muka orang yang apa? Tidak suka. Muka-muka orang yang cemberut. Ya, seperti itu. Tidak suka dengan Bapak Sakyus. Nah, suatu hari, nah adik-adik lihat gambarnya. Kemudian ya, suatu hari Tuhan Yesus ini masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Tuhan Yesus berjalan melewati kota, masuk Yeriko ya. Nah, ketika dia berjalan, Tuhan Yesus masuk kota Yeriko. Nah, Sakyus ini ya, dia juga ingin melihat Tuhan Yesus. Waktu itu Tuhan Yesus juga sangat terkenal ya. Nah, Sakyus ini ingin melihat Tuhan Yesus. Tetapi apa tadi? Karena dia punya postur tubuh yang tidak tinggi alias pendek ya, dia tidak bisa melihat Tuhan Yesus. Sedangkan orang-orang lebih tinggi. Dia mau lihat-lihat seperti ini, dia mau jinjit-jinjit, dia mau umpamanya mau ambil kursi gitu, nggak bisa. Tetap dia kalah tinggi dengan orang-orang yang ada waktu itu, ya. Nah, akhirnya apa? Bapak Sakyus ini dia punya akal. Apa akalnya yo? Nah, Bapak Sakyus ini memanjat pohon ara untuk melihat Tuhan Yesus yang akan lewat di situ. Siapa yang di sini pernah lihat karnaval? Kalau sekarang tidak ada karnaval ya, tidak ada. Biasanya bulan Agustus gitu ya, pas hari raya pas kemerdekaan Indonesia ada karnaval, bener ya? Di pinggir-pinggir jalan itu banyak sekali orang lihat. Ada yang pernah lihat karnaval? Nah, banyak sekali. Nah, ketika nanti ada pawai lewat gitu, mungkin anak-anak kecil yang di belakangnya pasti tidak kelihatan pawainya. Ya, nah begitupun Bapak Sakyus ini ketika Tuhan Yesus dia mikir hendak melintas di jalan itu, akhirnya dia cari akal apa? Dia panjat pohon ara untuk melihat Tuhan Yesus yang akan lewat di situ. Nah, gambar berikutnya kalau adik-adik lihat ya, Bapak Sakyus sudah naik di pohon ara itu. Dia duduk di dahannya. Nah, ketika Tuhan Yesus lewat, ya, Tuhan Yesus melihat ke atas dan berkata bahwa ia akan menumpang di rumah Sakyus. Hei Sakyus, ayo turun, aku mau ke rumahmu. Seperti itu mungkin ya. Nah, lalu akhirnya Sakyus ini segera turun dari pohon dan menerima Tuhan Yesus dengan sukacita. Ya. Nah, adik-adik, karena tadi ada orang banyak juga ya yang menunggu kedatangan Tuhan Yesus, mau melihat Tuhan Yesus. Nah, orang banyak yang melihat itu mereka jadi bingung. Loh, ini Tuhan Yesus kok mau ya ke rumahnya Sakyus? Padahal Sakyus itu orang berdosa loh. Ayo coba, apa tadi berdosanya Sakyus tadi? Ayo, apa tadi di awal tadi itu loh? Ya, karena dia memungut cukainya
pungutan pajaknya ini lebih banyak dari seharusnya. Ya, itu dosanya Sakyus menurut orang-orang yang ada di sana. Ya. Nah, adik-adik, ketika Tuhan Yesus ada di rumah Sakyus, ketika mereka sedang makan bersama, lalu Sakyus ini berkata kepada Tuhan Yesus bahwa ia akan memberikan apa? Ada yang tahu adik-adik? Iya, setengah hartanya kepada orang miskin. Adik-adik lihat di sini ya, ketika Tuhan Yesus datang lalu melihat Sakyus, dia suruh Sakyus turun, lalu dia berkata tidak mau ke rumahnya Sakyus, mampir di sana. Ternyata Bapak Sakyus ini menjadi apa? Sadar, dia bertobat, ya. Dia bahkan akan memberikan setengah hartanya kepada orang miskin. Nah, kita lihat gambar selanjutnya. Dan bukan itu saja. Jika ada yang dipaksa Bapak Sakyus ini membayar lebih. Tadi tante bilang apa? Umpamanya pajaknya 100.000, lalu dia suruh bayar berapa? 150.000. Nah, yang tadi ya, jika ada yang kupaksa membayar lebih, akan diapakan? Akan kukembalikan 4 kali lipat. Ya, dikembalikan Sakyus 4 kali lipat. Nah, gambar selanjutnya, akhirnya Tuhan Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun adalah anak Abraham, ya. Sebab gambar selanjutnya, gambar terakhir ya, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan firman Tuhan hari ini kita melihat ya, kalian melihat gambarnya tadi ya, tante berusaha untuk menjelaskan, nanti kalian baca di ayatnya ya. Lukas berapa tadi? Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Nanti adik-adik baca ya. Nah, di sana kita lihat melalui gambaran ini ketika Sakyus, orang yang berdosa ini, ketika dia mencoba untuk menarik pajak ya, lebih dari seharusnya, dia melakukan dosa. Tapi ketika Tuhan Yesus ada dalam hidupnya, ketika Tuhan Yesus datang ke rumahnya, yang terjadi apa? Dia menjadi sadar ya. Ketika Tuhan Yesus mau datang dalam rumahnya, akhirnya dia bertobat. Ya, dia mengakui kesalahannya, bahkan dia mengembalikan apa yang tadinya dia ambil. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ya. Mungkin kita ini bukan orang yang suci ya. Manusia tidak lepas dari apa yang namanya kesalahan. Kita bisa saja seringkali berbuat salah. Mungkin tante-tante, om-om yang di sini ya, pasti juga pernah bikin salah ya. Tapi kita harus mau mengakui kesalahan kita dan tidak mengulangi lagi tentunya. Ya, kalau memang kita salah, ya harus mengakui kesalahannya. Jangan jadi orang-orang yang pengecut gitu ya. Nggak mau ngakui kesalahannya, sudah salah ngeyel, nggak mau ngakui kesalahannya. Oh enggak, aku gak salah kok. Umpamanya seperti Tante Endra cerita minggu kemarin ya, momen menumpahkan minuman di gelas, lalu mulai bilang, lu bukan saya kok, padahal dia numpahkan. Begitu ya. Jangan, kalau kita salah, akui kesalahannya dan jangan mengulanginya lagi ya. Jadi manusia pasti pernah berbuat kesalahan. Tidak bisa kita tuh, aku tidak pernah buat salah, pasti ada. Tapi mari kita sama-sama belajar
untuk memperbaikinya, ya, berusaha lebih baik lagi. Sampai kapan? Ya sampai kita jadi baik. Sampai kita berubah menjadi anak-anak yang baik, ya. Itu ya, seperti Bapak Sakyus ini ketika Tuhan Yesus ada dalam hidupnya, ketika Tuhan Yesus datang ke rumahnya, dia menjadi orang yang apa? Mau bertobat, mau ngakui kesalahannya. Lalu dia mulai memperbaiki kesalahannya dengan apa tadi? Mengembalikan apa yang sudah dia ambil. Ya. Adik-adik, mari kita bersama-sama belajar. Tante-tante di sini belajar, semuanya belajar. Ya. Karena kita manusia, masih daging, ya. Jadi kita bisa melakukan kesalahan itu kapanpun loh ya. Makanya hari ini mari kita berusaha untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan, ya. Jangan sekali lagi tidak mau mengakui kesalahannya. Kalau salah ya harus mau mengakui. Tidak boleh ngeyel, tidak boleh mau benernya sendiri, ya. Nah, sudah? Kalau sudah, sekarang Alkitabnya ditutup. Kita mau sama-sama berdoa. Sekalian yang mungkin mau UAS ya, kita berdoa sama-sama. Supaya nanti kalian boleh mendapatkan nilai yang terbaik. Yang sudah selesai UASnya bisa bernafas lega ya. Tinggal tunggu nanti hasilnya bagaimana. Tante percaya walaupun kalian di rumah daring ya, tapi tetap bisa berlaku jujur. Untuk tidak buka-buka buku loh ya ini ya. Nanti daring kok di rumah, bisa buka-buka bukunya. Nah, semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat ya. Di masa pandemi ini, Tante berharap kita akan cepat bertemu lagi ya. Di offline tentunya. Sudah kangen sekali rasanya guru-guru ini ya, pengen ketemu adik-adik semuanya. Nah, yuk sekarang matanya ditutup, tangannya dilipat, kita mau berdoa sama-sama. Bapa yang baik, kami bersyukur karena kasih kemurahan-Mu Tuhan. Kalau kami sudah boleh memuji, memuliakan nama-Mu, kami juga sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau belajar Tuhan untuk semakin hari hidup sesuai dengan firman-Mu. Kami mau semakin hari semakin belajar Tuhan untuk berlaku baik Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau belajar bersama-sama Tuhan dan biarlah Tuhan kasih-Mu yang senantiasa ada bersama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hari ini kami juga berdoa untuk adik-adik kami yang mungkin akan melaksanakan ujian akhir semester. Kami percaya Tuhan, kiranya Tuhan memberikan mereka hikmat, kepandaian Tuhan sehingga mereka boleh mengerjakan tugas-tugas ulangan dengan baik, dengan tanggung jawab dan jujur tentunya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk adik-adik kami yang sudah selesai ulangan. Kiranya Tuhan tetap beri mereka hikmat-Mu. Tuhan berikan mereka kesehatan juga Tuhan untuk keluarganya semuanya Bapak. Kami berdoa kiranya Tuhan menjauhkan kami dari sakit, penyakit dan mara bahaya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi Bapak, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.